Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba' ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hamba Allah sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita setiap saat dan waktu mengingat, menyebut dan merenung Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah waktu berdiri, ingatlah Allah waktu duduk, ingatlah Allah waktu berbaring. Kapan saja, di mana saja, waktu susah dan senang, waktu sakit dan sehat, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita mengingat Allah, Allah pun semakin sering mengingat kita. Semakin dekat kita dengan Allah, Allah pun semakin dekat dengan kita. Jauh tidak berantara, dekat tidak bersatu. Demikianlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengingat Allah, akan kita ingat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering ingat Allah, kita akan ingat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sangat penting, ada orang mengatakan seseorang telah meninggal dunia, mudah-mudahan almarhum, almarhumah, yaitu meninggalnya husnul khotimah. Boleh dan bagus, tetapi lebih bagus saat ini diusahakan bagaimana kita supaya meninggal husnul khotimah. Artinya berpisah antara ruh dengan jasad dengan baik. Dengan betul-betul kita sedang baik. Para jemaah salat Jumat yang berbahagia, yang kedua, setiap saat dan waktu kita mengingat dan merenung bagaimana perjuangan Rasulullah menerima, mengamalkan dan menyampaikan ajaran agama Islam yang satu-satunya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang benar kecuali ajaran agama Islam. Mari kita lihat bukti. Mau masuk ke tempat ibadah agama lain, boleh pakai alas kaki. Tapi kalau kita ajaran agama Islam mau masuk ke tempat ibadah, harus buka alas kaki dan kita harus bersih hadas besar dan hadas kecil, membersihkan muka, telapak tangan dan sebagainya, baru bisa masuk ke tempat ibadah. Ini buktikan bahwa ajaran agama Islam yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran agama Islamlah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia ini sampai ke akhirat. Para jemaah sekalian, ada 5 macam ciri khas manusia yang terbaik menurut Al-Quran. Yang pertama sekali ialah orang yang menguasai Al-Quran. Ini ciri khas yang pertama, manusia yang terbaik mempelajari ajaran agama Islam tidak berhenti-berhenti. Mempunyai Al-Quran di rumah masing-masing. Rajin membaca Al-Quran. Siapa baca Al-Quran?
Tidak berudu 1 huruf 15 pahala. Pakai uduk di luar sholat 15 pahala 1 huruf. Siapa baca Al-Quran di dalam sholat 1 huruf 25 kebaikan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Tidak ada pusaka ditinggalkan Rasulullah kecuali 2. Itulah pusaka yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita. Yaitu Al-Quran dan hadis. Mari betul-betul kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan Al-Quran. Yang kedua, ciri khas manusia yang terbaik memahami ajaran agama Islam. Ada 3 kewajiban kepada ajaran agama Islam. Mempelajari, mengamalkan, dan menyampaikan ajaran agama Islam. Apa itu di dalam Islam tauhid? Saat ini kalau kita sering sampaikan tauhid, ini dianggap umat Islam kuno. Padahal tauhid ini sangat-sangat penting. Tauhid ialah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, keadaan Allah, di mana Allah, apa kekuasaan Allah. Allah kita yakin bahwa Allah melihat apa yang sedang kita kerjakan, Allah mendengar apa yang sedang kita teken. Saat ini musim lagi namanya orang yang menjual kereta, jual tanah, ada istilahnya uang kuping. Mana ada itu? Ada lagi orang yang tidak minum yang mabukkan tapi mabuk. Dia datang ke sekolah, dia datang ke kantor-kantor. Sehat Bapak, sehat Alhamdulillah. Tolong ongkos aku mau rapat ke Medan. Itu kan tak minum tapi mabuk. Yang kedua, apa itu fikih? Apa itu usul fikih? Apa itu akhlak? Betul-betul kita pelajari dalam ajaran agama Islam, yaitu fikih tentang rukun dan syarat. Apakah sudah sah salat Jumat kita sesuai dengan rukun dan syarat? Akhlak, yaitu tingkah laku sopan santun, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak baca khutbah, bagaimana akhlak mendengarkan khutbah, bagaimana akhlak kepada tetangga sesama muslim yang bukan muslim. Ini ada namanya akhlak, tingkah laku sopan santun. Selanjutnya dalam ajaran agama Islam ada namanya tasawuf. Tasawuf ilmu yang membahas diterima atau tidak ibadah seseorang. Menurut fikih sesuai dengan syarat rukun sah salat Jumat. Tapi belum tentu diterima menurut tasawuf. Ada orang salat Jumat kemarin niat dia supaya alim, supaya dipuji orang. Menurut tasawuf hukumnya menjadi haram. Yang ketiga, ciri khas orang yang baik yaitu orang yang bertakwa. Makin lanjut isinya makin bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yaitu orang yang hati-hati. Ada 4 huruf takwa. Yang pertama sekali yaitu takwa huruf ta. Orang yang bertakwa ini yaitu tawaduk. Merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada manusia. Orang ini orang bertakwa tidak sombong. Siapa sombong? Merasa punya lebih dari orang lain. Apalagi sebab sombong yaitu karena kaya. Punya jabatan, ganteng dan sebagainya. Wala tamshi fil ardi marahan, janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi. Itu pakaian Allah. Yang kedua huruf qaf, qanaah.
Padakan apa yang kita miliki sambil berusaha dan berdoa dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, huruf waw. Orang yang bertakwa ini selalu wara, alim. Siapa itu wara? Yang makruh saja dia tidak mau. Apalagi yang haram. Merokok dia tidak mau. Itu orang yang bertakwa. Kalau ada orang merokok lagi, itu disangsikan takwanya. Apalagi duit yang subhat. Mengambil uang beranak. Mengambil uang di bank umpamanya. Ini yang keempat, ya, orang takwa itu yaitu yakin kepada Allah. Yang keempat, rajin silaturahmi. Inilah orang yang benar-benar rajin silaturahmi. Tidak mau SKT, sayang kepada istri, sayang kepada anak-anak, sayang kepada tetangga, tidak repot, tidak berkelahi dengan istri, tidak berkelahi dengan tetangga, tidak berkelahi dengan anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan, yaitu ada dua yang perlu diingat dalam kehidupan ini, dan ada dua yang perlu dilupakan. Ini dalam keluarga dan tetangga. Apa yang perlu diingat, yaitu kesalahan kita kepada orang lain hendaklah tetap diingat supaya kita selalu minta maaf. Kebaikan kesalahan orang lain kepada kita hendaklah dilupakan. Sebesar apa, sekecil apapun kesalahan orang lain hendaklah dilupakan. Kebaikan kita kepada orang lain hendaklah dilupakan supaya ikhlas. Kebaikan orang kepada kita hendaklah diingat supaya kita selalu, yaitu kita akan membalas. Jadi baik orang diingat, salah orang dilupakan. Demikianlah khutbah singkat ini. Kata Rasulullah, marilah kita lebih baik Jumat ini dari Jumat semalam, manusia beruntung. Sama saja merugi. Apalagi lebih parah Jumat ini dari Jumat semalam, manusia celaka. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.